Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garland Prayogi dengan NIM 203110016. Ya, di sini saya akan mereview 3 jurnal yang berbeda namun berhubungan. Judul jurnal yang pertama yang saya review yaitu model konservasi penyu hijau di Pulau Jemur, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kemudian judul 2 jurnal saya yaitu efektivitas pengelolaan konservasi penyu di Turtle Conservation and Education Center Serangan, Denpasar, Bali. Kemudian judul yang ketiga yaitu profil darah penyu hijau atau Chelonia midas sebelum dan sesudah direhabilitasi. Ya, baik, mulai dari latar belakangnya. Penyu merupakan salah satu hewan reptil yang dapat berimigrasi jarak jauh di sepanjang kawasan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Asia Tenggara. Tujuan migrasi penyu adalah untuk kawin, mencari lokasi bertelur, maupun untuk mencari makan. Penyu memiliki peran penting dalam memelihara keseimbangan ekosistem laut. Namun, pemanfaatan penyu yang tinggi oleh manusia menyebabkan populasi penyu mengalami penurunan. Salah satu tempat konservasi yang membantu program pemerintah tersebut berada di Serangan, Denpasar, Bali, yaitu TCEC atau Turtle Conservation and Education Center, di mana ada beberapa jenis penyu yang ada seperti penyu lekang, penyu sisik, dan penyu hijau. Penyu adalah satwa yang terancam punah sehingga upaya konservasinya perlu ditingkatkan. Kegiatan yang berhubungan dengan konservasi dimaksud adalah rehabilitasi penyu pasca mengalami periode out of the water sebelum dilepaskan kembali ke alam bebas. Nah, kemudian tujuan dari 3 jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui tentang pengelolaan konservasi penyu serta mengetahui tentang penelitian penyu setelah dan sesudah rehabilitasi. Selanjutnya, metode dari ketiga judul jurnal tersebut. Judul yang pertama, teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan metode observasi meliputi monitoring pantai, relokasi telur penyu ke penetasan sarang semi alami, pemeliharaan tukik dan penyu, serta pengukuran panjang dan lebar lengkung karapas penyu atau CCL atau CCW, suhu pasir, kedalaman sarang, diameter sarang, jarak sarang, dan perhitungan jumlah telur untuk melihat keberhasilan penetasan. Kemudian judul 2 yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan model pengelolaan kawasan konservasi penyu hijau adalah metode deskriptif. Penyusunan model dilakukan dengan melakukan diskusi dan seminar dengan melibatkan stakeholder terkait. Kemudian judul yang ketiga menggunakan metode eksploratoris deskriptif. Ya, kemudian hasil dari mereview ketiga jurnal tersebut, yang pertama jurnal 1 hasil bahwa identitas pemanfaatan telur penyu hijau di Pulau Jemur oleh berbagai kalangan pada akhir-akhir ini disinyalir semakin meningkat. Sejalan dengan itu, gangguan terhadap induk penyu yang melakukan migrasi bertelur maupun mencari makan juga diperkirakan semakin meningkat karena meningkatnya aktivitas di kawasan pesisir dan lautan Kabupaten Rokan Hilir. Di sisi pengembangan kawasan gugusan Pulau Jemur, selain telah dipergunakan sebagai salah satu pos angkatan laut atau posal, juga direncanakan akan dikembangkan menjadi kawasan ekowisata dan sentra pengembangan perikanan. Diperkirakan aktivitas baik yang sedang berlangsung maupun ke depan telah dan akan memberikan tekanan terhadap populasi penyu. Dari pengalaman di lapangan ditemukan bahwa luasan kawasan yang menjadi tempat sarang semakin menyempit dan intensitas eksploitasi pengambilan telur penyu semakin meningkat. Kemudian yang saya temukan pada jurnal 2 yaitu kawasan konservasi TCEC melindungi beberapa jenis penyu yang ada di Indonesia seperti penyu lekang,
atau Lepidochelia olivicea, penyu sisik atau Eretmochales imbraket, dan penyu hijau atau Cheloniamidas, di mana penyu tersebut dirawat di kolam beton dan kolam rehabilitasi dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, yang nantinya akan dilepas ke laut. Karakteristik yang penyu yang ada di TCC sangat aktif kecuali penyu lekang atau Lepidochelis olivicea akibat kehilangan satu sirip sebelah kiri. Hal tersebut menyebabkan penyu lekang atau Lepidochelis olivicea bergerak pasif. Kemudian jurnal 3, hasil yang saya temukan yaitu hasil morfometri panjang lengkung karapas atau curve Carapaceae length atau CCL. Penyu hijau muda memiliki rentang antara 47 cm sampai 74 cm dengan rata-rata 58,67 kurang lebih 9,37 cm, dan penyu dewasa memiliki rentang 86-103 cm dengan rata-rata kurang lebih 96 sampai 5,66 cm. Lebar lengkung karapas atau curve Carapaceae atau CCW, penyu hijau muda memiliki rentang antara 42 sampai 69 cm dengan rata-rata kurang lebih 52,22 sampai 8,26 cm, dan penyu dewasa memiliki rentang 79 sampai 93 cm dengan rata-rata kurang lebih 87,67 sampai 4,85 cm bobot badan penyu hijau muda. Kemudian kesimpulan dari mereview seluruh jurnal yang bisa saya sampaikan yaitu bahwa peningkatan aktivitas manusia di sekitar Pulau Jemur Kabupaten Rokan Hilir berpotensi meningkatkan tekanan terhadap populasi penyu hijau yang menggunakan pulau tersebut sebagai lokasi peneluran. Meskipun telah ada upaya konservasi seperti yang dilakukan di Turtle Conservation and Education Center atau TCEC, penelitian morfometri menunjukkan variasi ukuran tubuh penyu hijau muda dan dewasa yang mungkin mengindikasikan adanya perbedaan dalam kondisi dan eksploitasi populasi. Diperlukan pengawasan dan tindakan konservasi yang lebih intensif untuk menjaga keberlangsungan populasi penyu hijau di wilayah tersebut. Ya, jadi demikian hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih.